Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tutorial Excel di web spreadsheet bagian pertama. Nah, kali ini kita akan membahas tab yang ada di atas ini. Kita lihat di sini ada Home, kemudian Insert, Page Layout, Formulas, Data, dan seterusnya. Baik, kita mulai satu-satu dari mulai tab Home ya. Nah, di tab Home ini ada beberapa eh, tombol di sini pilihan. Nah, kita akan coba satu-satu ya. Dari pertama kita coba dari cut dan copy. Nah, fungsi dari cut copy ini, kalau copy ini untuk menduplikasi teks yang ada di sini ya. Kemudian kalau cut itu fungsinya untuk memotong ya atau memindahkan. Kita coba saja, kita klik di tabel A2 ya, lemari, kemudian kita copy, klik tombol ini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita paste. Nah, ini fungsinya untuk menduplikasi teks yang ada di sini ya. Kemudian bagaimana dengan cut? Nah, untuk cut ini kita coba lagi ya. Lemari, kita cut, kemudian klik di A17, kemudian kita paste. Nah, dia memindahkan. Fungsinya memindahkan teks yang ada di sini. Baik, kita kembalikan ya teks lemari tersebut, kita cut, pindah ke A2, kita paste. Kayak gini kembali seperti semula. Kemudian kita lanjut ke format painter. Apa fungsi format painter ini? Format painter ini berfungsi untuk mengcopy format yang ada di yang akan kita tuju ya. Contohnya kita ketik di D14 ini misalkan 5000. Bagaimana 5000 ini supaya formatnya seperti yang ada di sini? Nah, coba kita klik salah satu ya, misalkan D2, kita format painter, kemudian kita klik di angka yang mau kita samakan formatnya. Kita klik, nah dia formatnya akan berubah sesuai dengan yang kita tuju tadi. Baik, kita hapus saja ini, kita delete. Kemudian kita lihat di sini ada format ya, format huruf dan format angka. Nah, di sini ukuran angka ya. Kita coba saja di kolom A1 deskripsi, misalkan kita ganti format hurufnya ya. Oke, coba kita ganti. Ini mendownload dulu sambil ya, misalkan di sini ada format huruf yang akan kita download ya. Di sini otomatis dia mendownload format huruf ya tertentu. Di sini downloading font STKIT. Nah, dia sedang mendownload untuk format huruf dengan jenis STKIT ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini nanti kita akan bisa mengubah format-format huruf sesuai dengan jenis yang kita inginkan ya di format perubahan huruf ini. Kalau di sini kita merubah ukuran angka ya gitu. Ini sebentar lagi selesai untuk mendownloadnya ya. Oke, kita coba untuk deskripsi. Kita coba, nah, di sini ada berapa jenis huruf. Kita coba saja misalkan Altarik. Oke. Oh, masih sama. Kita coba yang lain, Apple. Nah, dia akan berubah ya gitu. Bagaimana dengan ukuran? Nah, ukuran kita juga bisa rubah ya, besarnya dan kecilnya sesuai yang kita inginkan. Baik. Nah, kita lihat berikutnya tombol di bawah ini ya. Nah, ini adalah tombol yang pertama kita coba di sini adalah cetak tebal ya. Nah, ini cetak tipis atau cetak tebal bisa kita klik di sini. Kemudian ini cetak miring ya. Karena di hurufnya sudah miring, dia tidak berubah. Coba kita rubah yang hurufnya lurus. Nah, di sini deskripsi. Kita coba cetak miring, dia akan berubah menjadi miring. Kemudian di sini adalah teks dengan garis bawah ya. Nah, kita coba sehingga di sini muncul huruf dengan cetak tebal, miring, dan dengan garis bawah. Berikutnya adalah membuat border ya atau tabel di sini. Nah,
Di sini kita bisa membuat tabel, contohnya kita berikan di sininya kita membuat tabel di sini. Nah, kita blok dulu dari F1, kita klik sampai H12. Kita klik di sini pilihannya ada beberapa pilihan kolom. Nah, kita coba seluruh kolom terpenuhi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini untuk membuat kolom dengan gambar sendiri ya. Kita coba saja draw border. Nah, kita coba klik. Nah, kita bisa buat di sini kolom sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau menghapus ini seperti semula, kita copy saja salah satu, kita kontrol, kita copy ini, kemudian kita blok yang akan kita hapus, kemudian paste. Nah, dia akan hilang ya. Baik, selanjutnya kita lihat ini adalah warna di dalam baris dan kolom ya. Kita misalkan ingin merubah judul kolom ini menjadi warna biru ya. Dia akan berubah menjadi warna biru. Bagaimana dengan mengubah huruf, mengubah warna hurufnya? Nah, ini kita bisa rubah hurufnya di sini. Misalnya kita rubah warnanya putih. Sini akan berubah ya, huruf dari dalam kolom tersebut. Baik, kemudian ini untuk memperbesar dan memperkecil ya, ukuran huruf. Kita coba deskripsi ini kita perkecil hurufnya. Nah, ini otomatis dia mengecil. Misalkan kita mau tadi bagaimana biar kolomnya itu format kolom 3 ini sama dengan yang pertama. Nah, kita coba yang tadi ya, format painter. Ini di format painter, kemudian kita blok B1 sampai D1. Nah, dia akan sama ya, baik dari sisi jenis huruf dan ukuran huruf, ya gitu. Nah, kita rubah saja menyesuaikan dengan yang lain, deskripsi. Kemudian kita akan coba ini untuk menghapus ya. Misalkan kita mau hapus isi dari kolom A17. Nah, kita hapus ini ya, klik ini clear. Nah, kita mau clear apa di sini? Bisa menghapus semua, menghapus formatnya, atau menghapus isinya saja. Dan kita ingin menghapus isinya saja. Clear konten. Nah, dia terhapus ya gitu. Tapi kolomnya masih ada. Nah, berikutnya di sini adalah posisi dari teks yang sudah kita tulis. Ya. Di sini ada apa? Middle align, kemudian ada bottom align dan ada top align. Kita coba ya. Untuk yang kolom di sini, misalnya kita mau posisinya di, kita perbesar dulu. Ini kan posisinya di bawah ya. Bagaimana supaya posisinya ada di tengah? Kita klik yang ini. Nah, kalau yang ini posisinya dia akan di atas ya. Berikutnya, bagaimana agar posisinya dia di sentral di tengah ya, karena ini masih di pinggir, ini masih di pinggir. Bagaimana biar bisa di sentral titik tengah? Nah, ini pilihannya ada di sini ya. Untuk adjustment dia center, kalau dia ini dia kanan, ini dia kiri. Nah, kita paskan di tengah ya. Baik, ini untuk posisi ya. Nah, kalau ini rata ya. Jadi rata tengah. Nah, kita rata pinggir, rata kanan. Nah, kita mau di tengah saja ya. Nah, kemudian ini fungsinya untuk apa? Ya gitu. Kita lihat ini mengurangi ya, kita mengurangi eh, apa namanya, margin gitu atau space antara border dengan teks di dalam sel. Kita coba saja. Di sini dia bisa, nah ini untuk mengurangi margin tadi ya, karena dia tengah, jadi dia bisa di pinggir, bisa di tengah, bisa di kanan. Nah, ini untuk menambah apa, spasi ya di dalam sel. Baik, kemudian apa fungsi merge dan center ini ya? Nah, ini merge dan center ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa baris atau kolom. Baik, kita coba misalkan di sini kita mau coba menggabungkan kolom F1 sampai H1 ya. Pertama kita blok dulu ya ketiga kolom ini, kemudian kita merge. Nah, dia dari 3 kolom dia akan berubah menjadi 1 kolom ya. Nanti dia 3 kolom sekarang menjadi 1 kolom. Itu fungsinya merge dan center. Bagaimana dengan wrap text ya? Nah, ini wrap text ini berfungsi untuk menampilkan ya, menampilkan konten itu sesuai dengan kolom yang sudah kita adjustment. Baik, saya kasih contoh.
pertama kita blok dulu kolom A seluruhnya, kemudian kita perkecil ya. Nah, di sini mangkok, piring, dan sendok ya. Nah, huruf sendok, kata-kata sendok ini tidak terlihat. Nah, bagaimana agar tetap terlihat dengan kolom A, selebar ini ya gitu. Nah, kita klik dulu kolom A, kemudian kita crop text. Nah, dia akan terlihat mangkok, piring, dan sendok ya, sesuai dengan, besaran kolom yang sudah kita atur tadi ya gitu. Itu fungsi crop text ya, jadi menampilkan seluruh teks yang ada di dalam kolom ya gitu. Baik, kita lanjut, di sini ada format ya, jadi format dari teks di dalam kolom itu. Contohnya misalkan kita klik salah satu, misalkan di B2. Nah, sebelumnya ini masih general ya, kita mau mencoba dua ini menjadi, kita rubah formatnya ya, kita klik number. Nah, dia ada koma gitu. Bagaimana menghilangkan koma di sini? Nah, kita lihat di bawahnya ada ini mengurangi ya, menambah, desimal, ini mengurangi desimalnya. Coba kita kurangi desimalnya, nah dia akan berkurang. Kalau kita tambah desimalnya, dia akan bertambah komanya ya. Nah, kalau ini untuk, menambah koma tadi formatnya ya, untuk number. Oke, kita kurangi saja komanya. Berikutnya ini adalah format persen ya. Contohnya kita buat di sini 0,7. 0,7 ini bagaimana supaya bisa berubah jadi persen? Kita klik saja di G2, kita klik persen. Kayak gitu. Percentage ya. Dari sini kita ubah percentage. Oh, 0,7 dia belum bisa. Dia 0,7 ya. Kalau format di WPS spreadsheet, koma itu menggunakan titik ya. Kita coba lagi, misalkan 0,7. Oh, sorry. Kita rubah dulu di sini misalkan ya. Kita ingin menulis 0,35. Baik. 0,35 ini menggunakan titik ya, bukan menggunakan koma. Nah, 0,35 ini ketika kita yang mengubah menjadi persen, kita klik persen. Nah, sini dia berubah ya menjadi persen. Nah, di sini ada format untuk mengubah currency, mata uang, atau accounting. Baik ya. Nah, kemudian apa fungsi conditional formatting ya di tab ini? Nah, kita lihat. Ini adalah format dengan formulasi yang kita buat. Contohnya saya blok ini ya, terkait jumlah total atau jumlah ya. Kita blok kolom C. Nah, kita conditional formatting. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada highlight ya gitu untuk kita meng-highlight sel tertentu ya gitu. Contoh saya coba ini yang lebih dari ya. Nah, jika format sel ini yang ada di dalam C ini lebih besar dari, misalkan saya tulis 10 juta, nah, dia akan diisi oleh isinya dalamnya merah dan teksnya merah. Kita coba oke. Ya, gitu. Oke ya. Nah, di sini angkanya berubah menjadi kolomnya berubah menjadi merah dan teksnya berubah menjadi merah. Ya, kita undo saja ya supaya kembali seperti semula. Nah, begitupun misalkan kita mau mengkondisi kondisi format yang lain ya gitu. Misalkan kita mau menggunakan gradasi warna ya. Kita color scale, kemudian kita lihat di sini. Misalkan kita menggunakan 3 color scale ya, dari mulai paling bawah merah, kuning, hijau ya, dengan nilai tertinggi hijau, nilai terendahnya merah. Misalkan kita oke, nanti dia akan berubah. Untuk angka terendah di sini berubah menjadi merah dan angka tertingginya berubah menjadi hijau ya. Itu fungsi dari conditional formatting. Nah, di sini ada format table ya gitu. Misalnya kita mau merubah format tabel ini, di sini ada beberapa pilihan dan kita rubah menjadi seperti ini ya, hijau. Nah, di sini dari A1 sampai 12 oke. Nah, dia formatnya akan berubah ya gitu. Itu ya, itu untuk format tabel ya. Nah, sel style pun sama ya, di sini kita mau merubah setiap selnya seperti apa. Nah, kita rubah sel ini, kita ubah menjadi
ini ya. Nah, dia akan berubah ya formatnya. Baik ya, coba kita kasih kolom dulu biar lebih rapi. Kemudian auto sum ya. Auto sum ini berfungsi untuk penjumlahan ya. Di sini ada penjumlahan, ada rata-rata, ada menghitung ya gitu. Counting, ada menghitung jumlah maksimum dan ada menghitung jumlah minimum. Misalkan saya ketik saya di sini ya. Nah, di sini saya mau menjumlahkan auto sum ya. Sum, nah, sum dari mana ya gitu. Misalnya saya menjumlahkan dari sum dari sini sampai ini ya. Dari D2 sampai D11. Oke, kemudian kita enter. Dari sini akan muncul total ya. Totalnya 30.720.000 sama seperti ini ya. Total sum. Kalau kita mau mencari nilai minimum, misalnya ini jumlah, kita ketik saja jumlah total. Kalau kita harga maksimum, kita mau mencari harga maksimum dari kolom garis yang ada di sini. Nah, kita klik ini, kemudian ketik max ya. Max dari mana? Dari D2 sampai D11. Kita enter. Nah, di sini muncul ya 18 juta. Ya, jadi angka paling besar dari D2 sampai D11 adalah 18 juta. Kita kasih formatnya, format printernya kita samakan. Ya, gitu. Itu contoh dari beberapa. Di sini ada beberapa lagi, bahkan ada fungsi yang lebih banyak ya. Tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Nah, kemudian ini fungsi berikutnya ada auto filter ya. Auto filter ini untuk memfilter yang kita akan pilih ya. Misalkan kita blok dulu A1 sampai D1 dan kita klik auto filter. Nah, di sini kita akan bisa memilih ya. Kita bisa memilih range harga, jumlah dan seterusnya. Misalkan kita mau memilih berapa saja jumlah pembelian di sini yang 6, lebih dari 6 ya. Kita klik saja, satunya kita hapus dan yang blank kita hapus. Nah, di sini nanti dia akan terfilter jumlah pembelian 6 buah dan 30 buah. Oke. Kalau kita mau menghapus semua filternya, kita pilih saja semua. Kita oke lagi. Itu fungsi dari auto filter ya. Berikutnya sort ya. Ini sort sama, ini untuk mengurutkan ya. Misalnya kita mau mengurutkan dari harga terendah sampai tertinggi ya di sini. Nah, kita sort. Nah, ini tertinggi sampai terendah. Kalau kita mau mengubah dari tertinggi sampai tertinggi sampai terendah berarti ini. Nah, kalau yang ini ascending terendah sampai tertinggi ya gitu. Dia akan mengurutkan ini. Itu fungsi dari sorting. Kemudian fill. Nah, fungsi fill ini apa? Nah, di sini kita lihat. Contoh kita coba kita mau mengklik ini ya. Contohnya di kolom C kita fill. Ya, sebentar. Nah, kita fill semuanya dengan teks yang ada paling atas ya gitu. Kita Ctrl Z lagi, kita undo ya. Undo, kita kembalikan seperti semula. Ini berarti mengisi ke samping, ini ke atas, ini ke kiri ya gitu. Gitu ya. Nah, itu fungsi dari fill ya. Kemudian format. Nah, di sini untuk mengubah format dari teks ke number ya. Ya, contoh convert text to number, ini convert text to hyperlink ya. Ini row and column. Nah, ini kita mau merubah settingan dari panjang apa ketinggian dari baris, kita rubah. Misalkan ketinggian barisnya menjadi 30. Nah, di sini berubah ya ketinggiannya. Kita rubah lebarnya. Misalkan ini 8,4, kita rubah jadi 15. Dia akan semakin lebar. Nah, ini ya, sini semakin lebar, semakin tinggi. Itu fungsi dari row and column ya. Kita di sini bisa pilih lagi yang lain untuk adjustment atau mengatur dari ketinggian dan lebar dari sebuah kolom. Ya, kemudian worksheet. Misalnya kita mau menambah ini sheet tab 1, misalnya kita mau menambah sheet berikutnya. Insert sheet. Nah, kita tambahkan 1. Sini kita muncul ke sheet baru gitu. Dan kita namakan tab 2. Yaitu menambahkan sheet ya. Nah, ini bisa duplicate. Misalnya kita mau tab 1 ini kita duplicate ya. Jadi kita tinggal klik worksheet, duplicate sheet. Nah, dia
menduplikasi tab 1 ya gitu. Atau cara lebih mudah untuk menduplikat, kita klik kanan, nah ini ada duplicate sheet, ada insert sheet, dan seterusnya. Bisa juga ini memindahkan sheet ya gitu ke file lain. Itu fungsi dari worksheet ya. Kemudian free span. Nah, apa fungsi free span ini? Free span ini untuk mengunci kolom atau baris. Misalkan ya, misalkan kita mau mengunci dari kolom B ya. Kita klik dulu, kita klik free span, ini freeze to kolom A ya gitu. Sehingga ketika kita geser ini, ya, gitu. Ketika kita geser, nah, kita geser ke sini, nah dia akan menggeser ya. Tapi kolom A-nya dia tidak berubah. Ya. Coba kita freeze span lagi, unfreeze ya. Kalau unfreeze dia, nah, A-nya tuh dan seterusnya tidak akan terlihat ya gitu. Tapi kalau kita freeze di kolom A, nah, dia kolom A-nya tetap ada. Freeze span untuk kolom A, dia kolom A-nya akan tetap terlihat ya gitu. Itu fungsi dari freeze span. Begitupun dengan baris ya, misalnya kita baris, kita freeze span to row 1 ya, kita ke bawah, dia baris satunya tidak akan hilang, dia tetap ada. Itu fungsi freeze span ya. Baik, ini kalau find dan replace kita mau mencari, misalkan di sini terdapat data yang banyak, kita find, kita mau mencari uh, teks total dari sheet ini. Kita mencari ya keyword total. Find. Nah, dia akan muncul di sini. Kita mau mencari spanduk. Kita cari, nah di sini find next. Nah, dia akan menunjuk pada teks yang berisikan isian spanduk. Itu fungsi find dan replace. Nah, misalkan itu baru mencari, kalau kita mau mereplace, kita mau ganti kata-kata ya. Misalnya saya mau ganti kata-kata di sheet ini. Misalnya saya mau ganti lemari ya. Saya mau ganti lemari itu dengan meja. Contoh saja, saya mau ganti semua yang ada teks lemarinya, saya ganti dengan meja. Saya rubah ya. Kita lihat, ini kan ada lemari. Kita rubah, nah dia akan berubah ya, teksnya menjadi meja. Itu fungsi dari find and replace ini ya. Baik, kemudian di sini ada simbol. Nah, di simbol di sini kita untuk memasukkan ya, menginsert simbol-simbol yang itu tidak ada di keyboard kita ya. Contohnya di sini ada row, ada new, lambda, kemudian ini trademark, dan mata uang, kemudian ada alpha, beta, gamma, dan segala macam. Kita misalnya mau masukkan contohnya alpha, nah, kita masukkan bisa ini alpha ya. Kita masukkan lagi misalkan mata uang Jepang ya, yen. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nih, itu bisa kita dapatkan di simbol. Di sini juga masih banyak simbol-simbol lain ya gitu. Kalau kita mau cari simbol-simbol lainnya, di sini pun ada. Tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Baik, itu untuk simbol, dan untuk setting ini untuk format sel. Jadi terkait ukuran, panjang, lebar, tinggi, kemudian jenis huruf, ukuran huruf kita bisa rubah di format sel. Baik, untuk tutorial Excel di WPS Spreadsheet bagian pertama itu sudah selesai, itu di home ya. Kemudian kita selesai, selanjutnya kita akan bahas tab-tab berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman bisa semakin mahir dalam pelajari Excel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.